tahunan, tetapi malah hari ini semua gereja di Toba ditutup karena virus sedang masuk ke daerah itu dan tidak bisa beribadah, baik gereja Katolik, baik gereja yang lain. Dan saat ini saya sangat bersyukur kita boleh duduk dan semua kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bersyukurlah saudaraku, masih ada hari untuk kita untuk saling memandang, saling melihat, saling menguatkan. Karena ada saatnya nanti kita tidak bisa sering-sering bertemu, dan kita harus mengakui bahwa di bumi ini penuh dengan kesusahan, saudara. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita nikmati pertemuan ini. Hari ini adalah pengalaman yang baru bersama Tuhan. Hari ini adalah sukacita yang baru bagi kita semua. Amin. Jangan kita katakan bahwa hari ini sama dengan kemarin. Tidak, saudaraku. Hari ini adalah tetap hari yang baru, firman Tuhan yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar tadi dari WL bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sesudah 40 hari, 10 hari kemudian tercurahlah kuasa Roh Kudus, di mana banyak orang yang sedang berkumpul, tiba-tiba berbahasa yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita di sini, tiba-tiba orang-orang yang menyembah karena mengalami pencurahan Roh Kudus, dia bisa bahasa Batak. Orang Jawa bisa bahasa Batak, orang Batak bisa bahasa Jawa, orang bule bisa bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itulah terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kalau begitu, ucapan apa yang kita seharusnya katakan kepada saudara-saudara kita di hari pencurahan Roh Kudus ini? Ya, jawabannya adalah selamat atas kuasa yang dicurahkan kepadamu. Selamat saudaraku. Bagi engkau yang belum menerima Roh Kudus secara pribadi, hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja di bumi ini tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh gender, tidak terbatas oleh apapun. Karena Tuhan tahu belum semua orang menerima Roh Kudus. Saya sudah menerima Roh Kudus, makanya saya bisa melayani. Kalau saya tidak menerima Roh Kudus, itu hanya retorika, itu hanya ucapan, cerita-cerita sejarah. Makanya saudara jangan beribadah di tempat yang hanya menyampaikan sejarah-sejarah. Tidak ada urapan, saudara. Tapi kalau saudara hadir di satu ibadah yang ada urapan Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan, maka disitulah kita harus beribadah. Dan tempat ini kita buka untuk semua orang, untuk menerima dan percaya kepada Roh Kudus. Kita bukan mencari dana di tempat gereja ini supaya terbangun. Kita butuh dana untuk merenovasi gedung ini, tapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah saudara dan saya menerima Roh Kudus secara pribadi. Amin. Mari kita membuka Kisah Rasul. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Cukup panjang, tetapi kita harus bersemangat membacanya. Karena dari sinilah kisah yang dapat diceritakan, dibagikan kepada kita semua. Bagaimana Roh Kudus tercurah. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kaum wanita lebih dahulu, kaum pria, kemudian kita berbalas-balasan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kaum wanita, judulnya adalah Pentakosta. 1, 2, 3.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bertemulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di dasar kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, dan Mesir dan daerah Libya yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semuanya tercengang-cengang dan saling kemalu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bersama-sama, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada saat itu, saudaraku, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba tercurahlah. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Mungkin anginnya sangat keras. Mungkin seperti angin belitung, puting beliung. Angin yang bisa menghancurkan gedung seperti kita tahu saat ini di mana saudara? Di Makassar, di beberapa daerah karena angin puting beliung. Semua terbang atapnya dan tidak bisa mereka beribadah. Angin bisa mengamuk, angin bisa menghancurkan ketika dia menghembus begitu keras di satu tempat. Dan sama seperti pada saat itu, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Ketika mungkin saya ini pada saat itu adalah seorang rasul yang sedang berbicara. Tiba-tiba angin turun, saudaraku, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah serta nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Luar biasa. Kita harus mengakui Roh Kudus bisa bicara lewat angin. Roh Kudus bisa bicara lewat api. Roh Kudus bisa bicara lewat air. Apapun Tuhan bisa lakukan kalau Tuhan sudah bekerja dan sedang bekerja. Di tengah-tengah kita, saudara, ketika saudara membuka hati, ketika engkau sungguh-sungguh memperhatikan, menyimak firman Tuhan, jangan kaget bisa tiba-tiba saudara dilawan oleh Roh Kudus. Amin. Maka bisa orang yang sedang terpana, bisa menangis, bisa jatuh, bisa terimpartasi. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Manusia dunia ini tidak percaya kepada Roh Kudus, tetapi kita percaya. Amin. Kita percaya kepada Roh Kudus karena dia sudah dikirim oleh Tuhan dari sorga, memenuhi bumi ini, memenuhi hati yang betul-betul terbuka menerima Roh Kudus. Apakah saudara bangga memiliki Roh Kudus? Haleluya. Saya bangga. Siapa sangka saya bisa berdiri di sini, saudara?
Tidak ada selain saya mengatakan, Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, Engkau Roh Penghibur bagiku. Aku percaya kepadamu, aku mengandalkan Engkau. Dan tahukah saudara, Roh Kudus bertindak dengan luar biasa, baik itu melalui pencobaan, pergumulan. Tetapi saya tahu Roh Kudus betul-betul bekerja di dalam hidupku. Aku sudah ditangkap oleh Tuhan. Karena aku sudah ditangkap, maka aku betul-betul mengandalkan hidup kepada Tuhan. Walaupun aku mencari uang, mencari nafkah, aku berhati-hati dalam bersikap. Karena saya tahu Roh Kudus sudah mengubah pola pikir saya. Saudara bisa menyadari apakah saudara betul-betul sudah menerima Roh Kudus? Perhatikan pola pikir saudara. Apakah saudara masih duniawi? Ataukah saudara sudah memikirkan perkara-perkara ilahi? Saudara bisa menjawab. Tidak usah saya yang menjawab. Sadari hal itu saudara. Nah saudara, saya mau kita memperhatikan apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Yang pertama adalah mereka dapat berbicara dalam bahasa lain atau dalam bahasa asing. Orang Yahudi non-Palestina masing-masing memiliki bahasa mereka sendiri. Orang Yahudi yang rohani tiba-tiba dia bisa berbahasa yang lain. Saya pernah mendengar seorang gadis ketika dijamah Roh Kudus, tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris, saudara. Dia tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi ketika dia dilawat Roh Kudus, tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris. Luar biasa. Orangnya pemalu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah kuasa Tuhan. Dan hamba Tuhan yang mendoakan bingung. Kok dia bisa bahasa Inggris? Sesudah dia sadar, dia kembali tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi rupanya tidak tersimpan, hanya sebentar. Tapi itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau sudah Tuhan menjamah saudara dan saya, apa yang tidak bisa kita pikirkan itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, saudara bisa mengalami hal ini. Maka saya rindu saudara, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus kalau engkau sudah menerima Yesus. Berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita sudah dikuasai Roh Kudus, ketika kita melenceng ke kiri atau ke kanan, maka kita akan mengalami kekacauan kalau kita tidak taat kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi ketika seorang hamba Tuhan mendoakan kita, rohnya yang masuk ke dalam roh kita. Bukan Tuhannya yang kita lihat. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Siapapun di dunia ini tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jangan engkau berharap bertemu Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang non-Kristen ketika menerima Yesus, dia tidak melihat Tuhan. Lebih sering saya perhatikan mereka melihat tangannya, melihat jubahnya, tapi tidak pernah melihat utuh dan berbicara. Oleh sebab itu, kita harus percaya, kita orang Kristen tidak cukup menjadi orang Kristen. Kita harus menerima Yesus secara pribadi. Maka itu dirayakan pada hari ini di seluruh dunia. Karena seluruh dunia yang menerima pewahyuan, yang menerima firman percaya bahwa kita tidak cukup menjadi orang Kristen. Ingat itu, kita tidak cukup menjadi orang Kristen. Kalau saudara mau mengalami terus terobosan demi terobosan, terima Yesus secara pribadi di hatimu. Yang kedua, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Yaitu para murid berani bersaksi di depan banyak orang. Berani bersaksi. Kalau saudara sudah menerima Yesus secara pribadi, jangan engkau tutupi dirimu. Engkau malu terhadap dunia.
engkau malu bersaksi. Ketika murid-murid sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka bersaksi. Bahkan sampai 3.000 orang bertobat pada saat itu. Itu di luar wanita. Jadi saudaraku, ketika engkau menerima Roh Kudus, setiap hari kesaksianmu adalah kesaksian yang baik. Perkataanmu adalah memuji-muji Tuhan. Memang sulit kalau kita di tengah-tengah orang dunia, di tengah-tengah pedagang, di tengah-tengah pebisnis, di tengah-tengah kantor. Itu sulit, saudara. Kita merasa tertekan, kita merasa orang minoritas, kita merasa tidak mampu, takut diomongin, takut dibully. Tapi kalau engkau sudah betul-betul memiliki Roh Kudus di dalam hatimu, engkau harus berani bersaksi. Amin. Jangan engkau malu. Dunia sedang digoncang pada saat ini, bahwa Kristen harus tampil berani. Bukan untuk mengkristenkan, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia, terimalah Yesus secara pribadi. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Engkau tidak bisa masuk ke dalam surga kalau tidak melalui Yesus. Amin. Itulah yang harus kita saksikan, saudaraku. Berbuatlah sesuatu setiap hari yang menunjukkan bahwa engkau sedang dipercayakan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Hari ini, hari-hari yang sangat berat, tetapi engkau melihat di YouTube, begitu berani orang-orang yang sudah menerima Yesus bersaksi. Kapan giliranmu? Kapan engkau melangkah? Lakukan hal yang kecil sekalipun. Engkau menolong saudara-saudaramu yang kekurangan. Engkau mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau tidak berbohong. Engkau tidak munafik. Itu bukti engkau sudah menerima Roh Kudus. Amin. Berani bersaksi. Tapi syaratnya betul-betul engkau hidup baru. Kalau engkau tidak hidup baru, engkau akan banyak mengalami kesulitan. Engkau akan banyak mengalami cercaan. Sedangkan yang dalam Kristus saja mengalami cercaan, apalagi engkau tidak sungguh-sungguh. Gereja kita harus bangkit. Jangan hanya engkau suka mendengarkan firman Tuhan di gereja, tetapi di luar sana engkau tidak menunjukkan engkau ini sudah menerima Roh Kudus, sudah dicurahkan luar biasa, dahsyat Tuhan kita, amin. Dicurahkan di hati kita. Kita harus berkata-kata tentang Yesus setiap hari, siang malam, pagi sore. Kita tunjukkan kepada dunia, saya ini saksi Kristus. Begitu luar biasa, dia melebihi harta apapun. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita mati, saudaraku. Kita hanya pakai baju kalau kita mati. Kita wajib mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi sebagai saksi Kristus, kita ingat bahwa sekarang semakin banyak orang datang kepada Tuhan karena mereka menyadari bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Roh Kudus adalah Roh Penolong, sudah tercurah kepada kita, sudah cukup, tinggal engkau praktekkan. Maka mari kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, amin. Tapi kita harus tetap melakukan bagian kita. Tuhan tidak pernah mau hidup kita gratis semuanya. Ada bayaran demi bayaran yang kita berikan. Bayar harga. Kembalikan perpuluhanmu setiap bulan. Setiap minggu kalau kau dapat setiap minggu. Engkau harus bekerja keras. Tuhan tidak mau memberi gratis engkau supaya bekerja pelan-pelan saja atau tidur-tiduran. Tidak. Ada bagian kita. Amin. Tapi ada bagian Tuhan yang akan membuat kita tertolong yang kita tidak sanggup lakukan.
Tuhan, saudaraku. Haleluya. Maka makna pencurahan Roh Kudus adalah makna pencurahan Roh Kudus, supaya kita semakin mengerti sebagai jemaat yang semakin dewasa di dalam Kristus. Yang pertama adalah agar kita mengenal Tuhan dan kita hidup sesuai firman-Nya. Kita buka tadi Kisah Rasul. Kembali Kisah Rasul 2. Ya. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka semua tercengang, ya. Mereka semua akan tercengang, saudaraku. Makna pencurahan Roh Kudus, kalau kita mengenal Kristus, membuat orang lain tercengang. Buatlah orang tercengang karena engkau sudah hidup sesuai firman Tuhan. Harus tercengang. Harus tercengang. Jangan membuat orang marah. Jangan membuat orang sedih. Buatlah orang tercengang. Saudara-saudara saya banyak tercengang melihat kami melayani Tuhan. Seharusnya kami menjadi pengusaha saja. Karena kami awalnya pengusaha, kontraktor, langsung punya rumah megah. Tapi rupanya Tuhan tidak merencanakan itu. Kami mengalami banyak kesulitan ekonomi. Tuhan menggerakkan hati Bapak untuk melayani pekerjaannya. Mereka tercengang karena kami melayani Tuhan tetap survive. Kami bisa hidup melayani Tuhan walaupun kami dalam keadaan down. Karena kami sudah memiliki Kristus. Jadi saudaraku, keadaanmu apapun saat ini, tetaplah membuat orang tercengang karena engkau memiliki Kristus. Ingat itu saudara. Buat orang tercengang karena engkau memiliki Kristus. Ada saatnya engkau down. Untuk naik itu sulit. Tapi percayalah, engkau akan bisa naik terus perlahan demi perlahan. Jangan engkau jatuh tergeletak, sebab engkau memiliki Roh Kudus. Mulai saat ini, kalau engkau sudah menerima Roh Kudus, ingatlah melalui perayaan hari ini, hidupmu masih berarti bagi Tuhan. Ketika engkau mengalami banyak kesulitan, saya sudah pernah berkata, jangan katakan pergumulan. Katakan saja itu semua harus saya lalui. Sebab engkau tetap dalam pimpinan Tuhan dan engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Amin. Engkau akan bangkit. Siapa yang membangkitkan saudara? Tentunya Roh Kudus. Amin. Amin. Manusia tidak bisa menolong kita. Tapi engkau apabila sudah menerima Roh Kudus, engkau bisa berdiri dan bahkan berlari. Haleluya. Haleluya. Makna pencurahan Roh Kudus yang kedua adalah hidup kita saat ini adalah hidup di hari-hari yang terakhir. Pencurahan Roh Kudus menandakan bahwa kita sudah hidup di hari-hari yang terakhir. Supaya kita waspada. Ini bukan hari-hari yang membuat engkau santai, membuat engkau masa bodoh. Makna pencurahan Roh Kudus berarti ini adalah waktu-waktu yang terakhir bagi saudara dan saya. Mari kita membuka Kisah Rasul 2 ayat 17. Suatu orang membaca, silakan. Kisah Rasul 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Amin. Ini artinya di hari-hari terakhir bahwa kehidupan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Anak-anak kita, teruna-teruna kita, mereka akan bernubuat, orang tua akan bermimpi. Amin. Jadi mimpi itu alkitabiah. Ya. Mimpi itu alkitabiah. Yusuf juga bermimpi ketika abangnya itu punya bakul-bakul itu menyembah Yusuf. Saya bermimpi Bapak akan pergi. Saya menulis ada keramaian di satu rumah. Saya katakan saya menolak dalam nama Yesus. Saat itu Bapak sedang sehat. Tiba-tiba dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Luar biasa saudara. Di luar kemampuan kita Tuhan. Kalau sudah bertindak tidak ada yang bisa menghalangi. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia dirawat, tiba-tiba oksigennya turun. Hanya dalam 8 hari. Saya merasa mimpi itu bukan buat saya. Tapi ketika saya buka agenda saya, baru saya sadari. Ternyata mimpi itu alkitabiah. Mari orang-orang tua, kalau engkau bermimpi perhatikan apa pesan Tuhan kepadamu. Jangan engkau halau. Saya mencoba menghalau. Saya hampir tidak bisa terima. Suamiku itu begitu gagah, begitu sehat, begitu kuat, begitu banyak rencananya, begitu berhikmat. Saya melihat dia berhikmat di atas orang rata-rata. Yang kita bisa belum pikirkan, dia udah mendahului. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kata Tuhan, segitu saja umurnya. Maka saudaraku, ini adalah hari-hari terakhir. Maka bawalah anakmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teruna-terunamu bawa kepada Tuhan. Supaya dia mengatakan firman Tuhan. Supaya dia tidak hilang dalam kegelapan. Amin. Ini adalah tanda-tanda kenapa Roh Kudus dicurahkan. Yang ketiga, makna pencurahan Roh Kudus adalah Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya. Mulai hari ini saudara, ya, perhatikan. Ajak Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Minta dia menemani kita. Ayo kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya tahu saudara sudah sering membaca ini, tetapi coba kita perhatikan. Ya. Ya, tolong dibaca dengan keras satu orang. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Amin. Kita tidak tahu apakah saudara yang sudah siap melayani pekerjaan Tuhan akan dikirim sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana saja, ujung bumi di sini, di kaki kita. Tetapi inilah janji Tuhan. Kita akan menerima kuasa. Kuasa terhadap apa? Apa saja yang kita butuhkan untuk menjadi pemenang, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan ekonomi kita yang bermasalah, untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan saat ini sudah diberitakan bagimu. Jadilah saksi Kristus. Libatkan Roh Kudus. Karena sudah secara gratis kita menerima urapan Tuhan. Tidak ada bayaran. Tapi bayaran yang termahal adalah hidup kita harus menyangkali semua keinginan daging. Apakah engkau masih suka hal-hal yang bersifat daging? Kesombongan? Arogan? Masih menipu diri sendiri atau menipu Tuhan?
masih tidak jujur kepada Tuhan dan kepada sesama, tinggalkan itu saudara. Karena itu sangat berlawanan dengan hal-hal rohani. Itu adalah keinginan daging. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Irabashikarabaya rarabo. Yararabasereberabaya rarabo. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Iya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Oh, serahkan Perlahan saja hidupku. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah yang belum menerima Roh Kudus secara pribadi? Adakah engkau rindu menerima Roh Kudus di dalam hatimu? Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Mari, terimalah Roh Kudus menjadi penolong dan penghiburmu. Keselamatan itu sudah dijanjikan kepadamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apabila ada di antara saudara selama ini masih belum dapat mengerti bagaimana engkau menerima Roh Kudus, dan engkau rindu menerima Roh Kudus, engkau rindu dipakai oleh Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kalau engkau mau menerima Roh Kudus secara pribadi, kita tutup mata. Bagi saudara-saudara yang mau menerima Roh Kudus, hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari bersejarah buat hidupmu. Memiliki sejarah menerima Yesus, menerima Roh Kudus. Hari ini lepaskan segala kesombonganmu, lepaskan segala kekerasan hatimu, lembutkan hatimu. Jangan engkau mengeraskan hati. Terimalah Roh Kudus, berubahlah di dalam hidupmu hari ini, saudaraku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdiam diri, musik perlahan.
Bagi saudara yang mau menerima Roh Kudus. Ora lavata Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saya tahu engkau rindu. Engkau rindu. Engkau rindu. Lepaskan kesombonganmu. Lepaskan rasa malu. Hari ini saya tantang saudara. Mari saudara yang angkat tangan, maju ke depan, maju ke depan. Terima Roh Kudus. Ya. Mari yang Terima nama rindu, kasih maju ke Tuhan. depan. Mari. Engkau yang mengangkat tangan ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Hari ini hari Yes. bersejarah. Ya, maju aja, maju aja. Haleluya. Maju aja, maju ke depan, maju ke depan.